Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Uung Noviana, mahasiswa Pinus University, jurusan Business Management. Dan sekaligus saya berprofesi sebagai salah satu karyawan di perusahaan BUMN, bidang transportasi jasa pelayanan. Latar belakang masalah untuk pembahasan ini adalah tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini seringkali terjadi di dalam lingkungan kerja, di sekolah, di lingkungan pertemanan, maupun di kegiatan sosial. Contohnya adalah dengan pengakuan secara sepihak antara laki-laki dan perempuan terkait dengan rumusan masalah mengenai mengapa ketidaksetaraan gender terjadi antara laki-laki dan perempuan. Penyebab ketidaksetaraan gender lebih detail terkait dengan budaya patriarki yang memang melekat di dalam masyarakat, seringkali menempatkan laki-laki dalam posisi lebih dominan dan menganggap perempuan sebagai subordinat. Yang kedua adalah kurangnya akses terhadap pendidikan. Perempuan seringkali memiliki akses pendidikan yang lebih rendah dibanding laki-laki, yang berdampak pada kesempatan kerja dan status sosial mereka. Ketiga adalah diskriminasi dalam lingkungan kerja, seperti pelecehan seksual dan kurangnya promosi untuk perempuan. Hal ini memperburuk ketidaksetaraan gender. 4. Perbedaan peran dan beban kerja yang pada umumnya perempuan diberikan tanggung jawab pekerjaan yang lebih ringan dibanding dengan laki-laki. Kemudian kurangnya perlindungan hukum terhadap kaum perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual yang seringkali terjadi di kalangan umum. Kemudian stereotip dan prasangka tentang perempuan seperti anggapan bahwa mereka tidak mampu atau tidak cocok untuk mengemban tugas sebagai seorang pemimpin. Yang mendasari rumusan masalah ini juga adalah pola pikir masyarakat yang memandang perempuan sebagai kelas kedua, juga memicu ketidaksetaraan gender. Kemudian di mana perempuan cenderung bekerja di industri bergaji rendah dan kurang stabil, juga memperburuk ketidaksetaraan. Bagaimana menyikapi permasalahan ketidaksetaraan gender adalah dengan perubahan budaya, pola pikir, peningkatan akses pendidikan, menguatkan hukum terhadap kekerasan berbasis gender dan diskriminasi di tempat kerja, kesetaraan kerja atau pemberian hak yang sama, promosi yang sama, dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja. Perlunya pendidikan kesetaraan gender mendukung kesetaraan dan memberi kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan di kalangan pekerjaan. Hasil temuan di lapangan adalah satu, dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi baik di tempat kerja, sekolah, maupun di kegiatan sosial. Kedua, pengalaman melihat atau mengalami ketidaksetaraan gender. Yang ketiga, perasaan saat mengalami ketidaksetaraan gender. 4. Perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Serta yang terakhir adalah pentingnya ketidaksetaraan gender. Solusi yang dapat diambil dari observasi ini adalah memberikan
edukasi mengenai pemahaman ketidaksetaraan gender baik di lingkungan yang kecil seperti keluarga, pendidikan, pekerjaan, maupun kegiatan sosial. Kedua, menerapkan dukungan terhadap kaum perempuan, bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Ketiga, menerapkan kesetaraan gender di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di berbagai bidang. Kenapa ketidaksetaraan gender bisa muncul? Karena setiap manusia berhak mempunyai hak yang sama di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga akan tercipta hubungan baik yang damai dan saling menghargai satu sama lain. Perlunya kita merefleksikan diri adalah untuk mendapatkan pengalaman yang berharga, menyadari bahwa isu ketidaksetaraan gender ini masih sangat nyata dan terjadi di sekitar kita, baik di lingkungan terdekat kita yang selama ini mungkin tidak kita sadari. Melalui kegiatan ini, kita menjadi lebih peka terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang sebelumnya kita anggap sebagai hal yang wajar. Kesimpulan dan saran dari pelaksanaan proyek ini dapat disimpulkan bahwa isu ketidaksetaraan gender masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Masih banyak anggapan bahwa laki-laki lebih pantas untuk memimpin dan memiliki peran penting, sedangkan perempuan seringkali dipinggirkan. Hal ini tidak lepas dari budaya patriarki yang masih kuat dan pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya berubah. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam sehat selalu.